Hari ini kita mau jadi customer pertama mobil baru. Yes. Lagi bang? Lagi. Mobil baru lagi? Alhamdulillah ya. Kita dapat kesempatan untuk ngambil mobil baru lagi. Acaranya sekarang jam berapa sih? 9.45. Sebenarnya acaranya baru mulai jam 11-an gitu sih, Sam. Tapi daripada macet, kita jalan sekarang aja kali ya. Boleh deh. Jadi kita mau ngambil mobil, mobilnya belum dipanasin. Kita ngambil pakai Jimny aja kali ya. Lo dari sebelah sini, Sam. Kita panasin dulu mobilnya, ya kan? Ini mobil juga udah lama nggak dipanasin kan? Tadi dulu. Apa? Katanya ngambil mobil. Iya. Kenapa pakai mobil? Oh iya bener juga. Lo nggak bisa nyetir ya? Ya bisa, tapi mau emang mobil baru lu gue yang bawa. Jadi nggak jadi naik mobil nih? Jadi kesana naik apa? Naik taksi aja? Transum. Kita antara naik taksrum atau naik taksi, dan Aaron kepengen ikut katanya. Tapi ya udah nggak apa. Jadi habis ini kita akan jalan ngambil mobil baru. Kita pernah nggak ya bikin konten mobil baru pertama gitu? Handover ceremony gitu? Zaman gue sih belum. Zaman sebelumnya juga pernah. Jadi seperti ini akan pertama kali kita akan merasakan handover ceremony. Dan kita akan lihat kayak gimana sih sebenarnya seremoni penyerahan mobil pertama ke customer itu kayak gimana. Lu udah pernah, Sam? Belum. Gue juga belum pernah. Jadi gue juga penasaran kayak gimana. Jadi udah, kita pesan mobil dulu. Ini harusnya tap in brand taksi bagus banget ya. Oh iya bener. Oh bener. Halo brand taksi. Halo. Ini ada yang mau tap in. Pas banget nih momennya nih. Iya bener lagi. Sayangnya nggak ada guys, jadi nih... Masih bisa di VO kok. Masih bisa. Jadi videonya dulu, dikirim ke brand taksi, baru habis itu pesen. Mau nggak kerjasama, ya kan? Jadi udah, gue pesen taksi dulu, ya kan? Habis itu kita naik taksi ya. Aaron, ayo siap-siap Aaron. Bang. Apa? Mobilnya apa sih? Boleh di-spill nggak? Mobilnya sama kayak mobil ini, mereknya maksudnya. Dan mobil yang kemarin itu udah kita cobain, dan ketika gue tanya di video, semua orang kayaknya jawab, iya beli aja, disuruh projekin mobil. Jadi sebenarnya ini setengah beli gara-gara kalian guys. Gara-gara netizen komentar suruh beli. Jadi ini gara-gara kalian semua. Jadi JDM lagi? JDM. Kita anaknya JDM banget lagi. Loh, lo nggak tahu gue punya Supra loh. JDM. Mana? Tuh, ini Supra loh. Apa kita jadiin 2 silinder? Jangan, ini dipakai buat ke pasar. Ntar gue baru sadar udah ganti knalpot ya. Ini tiba-tiba ganti knalpot. Stainless lagi? Ini knalpot siapa? Original DST Racing Exhaust YSA Project. Lah, kenapa tiba-tiba nih motor udah ganti knalpot aja? Saya tidak tahu menau, saya udah ganti knalpot. Lah bisa gitu nih motor ganti knalpot sendiri. Lah udah ganti hand grip nih motor. Jari-jari baru ya? Jari-jari baru sih. Bannya pakai ban tapak lagi. Ntar dulu, kita pesen taksi dulu. Ini jadi bahas Supra lagi. Sudah sampai di pelataran hutan kota Senayan bersama Aaron. Coba Aaron, yang mana mobil kamu, yang mana? Coba cari. Kira-kira yang mana mobilnya sama semua? Kira-kira yang mana? Which one? Which one is the car, Aaron? Ada buru. Banyak banget. Ternyata hari ini ada 50 mobil guys, delivery. Coba Aaron pilih. Ini. Bukan, not that one. Ini. Bukan. Ini. Bukan. Itu. Bukan. Blue. Yang mana? Ayo. Ada yang bisa nebak kita ngambil warna yang mana? Mana? Kira-kira warna apa, Aaron? Biru. Birunya yang mana? There's so many car. Ini. Bukan, not this one. Ini. Not this one. Itu. Bukan. Situ. Nah. Itu. Iya, itu nanti kita pulang pakai itu, Aaron. Wow. Wow. Oh, tapi ini belum bisa dibawa pulang kan? Nanti kan? Maksudnya nunggu seremoninya dulu kan? Nggak bisa sekarang langsung. Nunggu seremoninya dulu. Kamu ngapain, sayang? Jadi actually ini mobil hybrid pertama gue. Dan di keluarga gue kita nggak pernah punya hybrid sebelumnya. Wow, masih diplastikin, Aaron. Loh, udah kamu unboxing? Udah mau kamu buka-buka? Nah, lah ada tulisan apa ini? Den Dimas, dealer BIT A1. Ayo buka, Papa. Udah ditulisin paling depan sendiri. Ini gue suruh, ini kayaknya kita disuruh paling depan sendiri nih nanti. Emang udah boleh dibuka? Atau nanti ada, nanti aja sayang. Belum boleh. Oke, kita coba yang belakang, coba lihat yang belakang. Mau yang sebelah sini. Coba ya. Kalau misalkan delivery gini, diisiin bensin nggak? Lumayan seperempat diisiin seperempat. Cukup lah, rumah seperempat lah. Loh, kamu udah nyetir aja sayang. Tapi aja malah belum duduk, dia dulu yang duduk. Aaron, ini merek mobil apa? Kamu nggak tahu lagi. Yang ada di mobil, ya kayak Jimny bener. Tapi Suzuki namanya sayang. Bagus nggak warna bluenya? Iya. Halo Pak Supir, tolong anterin ke rumah dong.
Pak sopir anterin ke rumah, ayo. Ayo nyetir ke rumah. Hati-hati jatuh loh sayangku. Yes, jadi ini adalah hybrid pertama kita guys. Jujur gue nggak tahu nih mobil bisa diutak-atik sejauh apa, tapi yang jelas harus kita utak-atik. Udah cari pelek, udah cari ban, pokoknya banyak lah yang udah gue cari. Karena jujur ini pengen banget diutak-atik. Gue pengen tahu sejauh apa Suzuki Fronx bisa diutak-atik. Dan ini bikinan sini produksi sini kan? Produksi sini. Jadi ini CKD yang mana garansinya sampai 100.000. Jimny-nya enggak kan? Free service-nya, Pak. Oh, free service ya. Jadi ini lebih bagus free service-nya dibandingin Jimny-nya. Yang belakangnya, Ari Lesmana. Apa lagunya? Mangu. Hah? 420. Lagunya apa? Diam tak masuk logika. Tak masuk logika. Wow, kita samaan sama Mas Ari Lesmana. Coba buka bagasinya, Eren. Eren masuk ya dalam situ. Coba Eren dalam. Jadi Eren di sini aja ya. Dadah. Jadi ada 50 mobil dari beberapa dealer ya, Mas Gilang? Kalau total sih kita 18 di BIT, Pak. Cuman total semua dealer ini kurang lebih 25. Rame ya? Banyak banget 50 mobil juga. Banyak banget sebanyak ini mobil-mobilnya. Yang paling laku yang warna? Ini. Kamu ngapain ngeluarin kunci dongkrak? Itu belum aplikasi PPF. Jadi abis ini kita mau seremonial dulu. Kayak gimana sih seremonial handover? Nah, ikuti terus videonya. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Bro. Apa kabar, Bro? Selalu baik, alhamdulillah. 55 customer pilihan tentunya pada hari ini mewakili seluruh customer di tanah air untuk menerima unit Suzuki Fronx. Yoi. Jadi Suzuki Fronx ini kebetulan Suzuki ketiga di keluarga kita. Nah, jadi kita udah ngerasain biaya perawatannya murah lah Suzuki itu. Gitu. Dari yang model-model sebelumnya kita ngerasain wah terjangkau banget nih. Nah, terus akhirnya ngeliat mobil ini bentukannya oke, terus safety sistemnya juga bagus banget kan dengan ADAS dan sebagainya. Jadi akhirnya kita decide, oh yaudah deh, ini mobilnya pasti akan kepake sih. Poin utamanya adalah perawatan yang terjangkau sih kalau saya. Perawatan terjangkau. Jalan melayangnya Casablanca tuh kan suka macet tuh. Yes. Nah, kita ngetes di situ jalan kemacetan yang merambat aja itu aku bener-bener bisa nggak usah nginjek gas sama rem. Jadi mobilnya bisa pelan sendiri, ngegas sendiri. Dan itu buat kita yang tinggal di Jakarta bikin macet-macetan jadi tidak begitu membosankan lah. Gitu, itu sih. Harapannya semoga makin banyak lagi model-model Suzuki yang lebih keren lagi lah dari Fronx. Menyalakan klaksonnya mobil semuanya. Yes. Ready, Mas. Thank you, brother. Thank you. Terima kasih, Pak. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Jadi gue sudah bersama Pak Harold di sini. Pak, ini thank you loh Pak, gue boleh ikutan yang pertama. Sama-sama Om. Ya, 55 customer yang pertama mendapatkan Fronx secara nasional. Oh wow. Yap. Terakhir kayak gini waktu mobil apa? Terakhir kita bikin kayak gini di Grand Vitara untuk 27 customer pertama itu di tahun 2023. Sekarang 55. Sekarang 55 sejalan dengan ulang tahun Suzuki ke-55 di Indonesia. Oh, Kenapa makanya angkanya 55? Ternyata. Pak, ini kan gue mau nanya nih. Ini tadi bisa dibilang gue customer pertama yang nyetir mobilnya. Betul. Jadi, Secara flag off-nya, Secara flag off-nya, dirimu adalah yang pertama. oke. Tapi ini berarti yang produksian pertama apa gimana sebenarnya? Jadi sebenarnya dalam masuk ke dalam proses pembuatan mobil, Hah? ini bukan literally mobil yang pertama. Oke. Karena kalau dalam kami itu ada mobil-mobil cek dulu, Hah? mobil-mobil yang memang kita tes dulu sebelum kita delivery ke konsumen. Oke. Dan jumlah mobilnya itu banyak sekali yang harus kita cek, memastikan bahwa mobilnya oke, proses produksinya sudah oke, barulah kita produksi secara massal. Itu berarti bahkan sebelum yang ada di media test drive, sales test drive. Prosesnya panjang sekali karena kami dari Suzuki benar-benar pengen memastikan Hah? apa yang mobil diterima oleh konsumen itu adalah yang terbaik.
Bukan yang pertama langsung diproduksi, langsung diterima, tapi kita sudah melakukan cek and recheck dulu terlebih dahulu. Oh, oke. Seperti itu lama tuh prosesnya tuh, Pak? Lama, dan banyak sekali mobil yang kita produce dulu untuk memastikan bahwa mobil ini memang siap untuk dipakai. Itu jumlahnya banyak, Pak? Banyak, bisa sampai ratusan. Hah, ratusan? Yes, untuk memastikan bahwa mobil yang pada saat diproduksi finalnya itu sudah really sweet buat negara Indonesia. Wow. Kita harus testing dulu mobilnya, tidak hanya 1, 2, tapi sampai dengan ratusan, untuk memastikan bahwa mobil ini adalah mobil yang memang sesuai dengan SOP paling dasarnya. Jadi kita lakukan cek dulu. Jadi sebelum mobil itu udah banyak ratusan Fronx. Sudah ada, cuma tidak diaspalkan. Kita cek di internal. Tapi itu dites tuh? Dites, harus dites. Dites kekedapannya, apakah ada leak air, apakah bagaimana, apa segala macam. ADAS-nya juga dicek, Suzuki Safety Support-nya juga dicek, seperti itu. Jadi banyak juga ya? Banyak, steppingnya banyak banget. Jadi produksi pertama itu bukan maksudnya pertama produksi habis itu langsung keluar dan langsung. Itu sebelumnya sudah ada produksi sebelumnya untuk memastikan bahwa mobil ini memang sudah layak guna. Wow, seperti itu. Keren. Makanya kenapa mobilnya yang di delivery customer tuh semuanya bagus, semuanya sama. Karena udah pakai itu ya. Karena tingkat kepresisiannya, tingkat milimeter perbedaan antara badan 1 sama badan 2 itu harus sama sesuai dengan standarisasi. Itu boleh tahu nggak sih, Pak? Saya kan penasaran banget nih ya. Saya kan juga viewers tuh penasaran. Ya. Kayak Suzuki Fronx nih. Ya. Itu berapa tahun sih, Pak, development-nya gitu? Development-nya pasti lebih dari 3 tahun. Lebih dari 3 tahun. Lebih dari 3 tahun. Dari mulai proses sketch, lalu masuk ke proto, mass pro, dan lain sebagainya. Engineering sistemnya, check and recheck. Tes tidak hanya di jalan di Indonesia, tapi juga kita cek di jalan yang bermat, lalu juga cek di salju, apa segala macam. Wow. Takes a long time. Jadi ternyata teman-teman bikin mobil itu tidak mudah dan tidak cepat ya? Tidak cepat. Dan banyak banget ternyata yang sudah dites agar mobilnya ini bisa bagus hasilnya. Pak Arut, siap. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Om. Thank you. Terima kasih buat waktunya di hari ini. Siap, sama-sama. Thank you, Pak. Siap. Akhirnya Suzuki Fronx, customer pertama di Indonesia. Wow. Mobil ini bisa nyetir sendiri. Bisa nyetir sendiri. Coba ya. Emang bisa, Ren? Let it go. Tuh. Mobilnya bisa ngegas sendiri maksudnya. Lo bisa ngerem sendiri ya. Suzuki Fronx sudah di tangan. Artinya project Suzuki Fronx bisa segera kita mulai, teman-teman. Ini mobil delivery mileage alias baru 11 km tuh di situ. Bensin diisi 1/4 lumayan, alhamdulillah. Tadi sebenarnya pengen ngonten sama Mas Ari Lesmana tuh. Mobil belakang kita cuman ternyata waktunya tidak cukup ya. Ada kesibukan lain, jadi mungkin next time kita ngonten bareng sama Mas Ari. Karena beliau itu adalah penggemar Vespa berat. Wah, klakson harus diganti sih fix. Klaksonnya Jimny, Fronx, Espresso emang sama semua guys. Itulah alasannya kenapa Suzuki itu yang biasanya harganya lebih terjangkau dibandingkan yang lain. Karena sharing partsnya lumayan banyak. Posisi nyetirnya enak. AC dingin, ya kan? Selama AC dingin mobilnya emang lebih enak rasanya. Dari dulu emang gue tuh suka banget hatchback, tapi mode-mode crossover gini guys. Dari zamannya apa ya? SX4. Dari zaman SX4 gue udah suka. Babe, namanya bukan itu, namanya Suzuki Fronx. Iya, Fronx sayang. Kita camping pakai ini mau nggak, Ren? Iya. Iya, mau. Mau camping di hutan. Camping di hutan? Iya. Oke. Suzuki Fronx sudah sampai rumah. Seperti yang gue bilang, jadi sekarang project Suzuki Fronx bisa kita mulai, teman-teman. Coba kalian saran deh. Ini enaknya projectnya kita mulai dari modif apa dulu. Gayanya gimana, budgetnya berapa, coba kalian tulis di kolom komen di bawah. Tapi yang jelas habis ini akan kita langsung ganti kaca filmnya pakai U-film dan di PPF pakai UPPF, teman-teman. Biar walaupun masih grass, masih bisa terlindungi dengan baik. Jadi buruan, gue tunggu saran dari kalian di kolom komen di bawah. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sefri Jalan, see you next video guys. Bye-bye.